I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husin SPDI, mahasiswa PPG tahun 2023 angkatan pertama di UIN Wali Songo Semarang. Saya dari Madrasah Aliyah Swasta Al-Kahfi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Yuk ikut saya ngajar di kelas 10 Madrasah Aliyah Al-Kahfi. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat hari ini ya? Masih. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Sakit, Pak. sakit ya. Kalau gitu kita mulai dulu pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Silakan ketua kelas dipimpin. Siap, benar dan hati mulai. Doa selesai. Sebelum pada bahasan pembelajaran, untuk mencairkan suasana, bagaimana kalau kita kasih yel-yel dulu sebagai pembakar semangat belajar kamu hari ini? Ada? Bisa? Ya. Coba kita mulai dari siapa yang komando siapa? Siapa nih komandonya nih? Ya, boleh? Dimulai? Siapa? Silakan. 1, 2, 3. Daripada bengong aja cuma duduk gak bikin karya, mendingan kita belajar berkarya. Kami semua sangat gembira belajarnya bersama-sama. Sorak gembira untuk kita semua. Daripada bengong aja cuma duduk gak bikin karya, mendingan kita belajar berkarya. Kami semua sangat gembira belajarnya bersama-sama. Sorak gembira untuk kita semua. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk pramuka. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali setelah kita berpisah selama 1 minggu. Yang jelas kita punya niat untuk belajar, niat yang ikhlas. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat afiat, Amin. panjang umur, Amin. ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Anak-anak masih ingat pembelajaran minggu lalu bagaimana bangsa Arab sebelum datangnya Islam? Saya kasih pertanyaan dulu. Masih ingat apa nama zaman sebelum datangnya Islam ke Arab? Zaman? Jahiliyah. Ya, ada yang mengatakan
dia? Karena membunuh anak perempuan, judi, menyembah berhala, apalagi berzina, apalagi dari sebelah sana merampok, Minum-minuman keras, minum-minuman khamar, apalagi menghina, menindas dari suku dia pada suku lain. Yang jelas hari itu, pada saat itu suku yang terkuat ialah yang memimpin. Terus selanjutnya, mari kita ikuti pembelajaran hari ini ya. Kita membahas tentang kebudayaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Yang pertama, kita ambil sisi negatifnya. Yang tadi sudah kamu beberapa contoh ya. Di antaranya adalah apa tadi? Menyembah berhala, di mana pada saat itu mereka membuat berhala-berhala ya. Ada yang dari batu, ada yang dari bahan makanan ya. Penyembahan tersebut ya mereka lakukan untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Yang mana pada saat itu kepercayaan mereka ada yang politeisme. Masih ingat gak politeisme itu apa? Yang mempercayai banyak dewa, banyak dewi ya, yang bisa memberikan mereka keberkahan dalam hidup, yang membantu mereka dalam hidup, katanya seperti itu ya. Kita pernah dengar siapa nama dewa dewi yang disembah? Ada Alata, Al-Uzza, Al-Manat ya. Mereka juga mengagung-agungkan tempat atau benda-benda, di antaranya apa? Batu, terus apa lagi? Pohon, ada lagi? Gunung-gunung ya. Terus hal-hal yang menurut mereka itu bisa memberikan keberkahan. Kemudian di antara yang lainnya adalah perang antar suku ya. Karena mereka hidupnya bersuku-suku, maka otomatis mereka berusaha bagaimana menjadi suku yang terbaik di antara suku-suku yang ada di bangsa Arab ya. Untuk itu mereka sedang apa? Berperang kepada suku yang lainnya, memerangi suku yang lainnya, menindas suku yang lainnya. Itu juga untuk apa? Menguatkan atau memperkokoh kekuasaan siapa? Kekuasaan suku-suku mereka. Coba contohkan, ada suku yang terkenal di bangsa Arab. Suku apa aja? Suku apa? Suku Quraisy. Ya, yang nantinya ada salah satu manusia agung yang dilahirkan dari suku Quraisy yang pada akhirnya menjadi nabi terakhir yang diutus oleh Allah di mana? Di negara atau di bangsa Arab ya. Itu perang antar suku itu untuk mempertahankan apa? Harga diri sebagai suku pengen yang terkuat di antara suku-suku yang ada di Arab. Kemudian ada ketidaksetaraan gender. Kalau tadi kamu pernah mengatakan wanita itu tidak berharga ya di hadapan orang-orang Arab pada saat itu ya. Di antaranya adalah apa? Mereka memperlakukan wanita tidak baik. Bahkan mereka banyak yang melakukan apa? Mereka punya anak perempuan dibakar hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Untuk apa? Untuk menghindari apa? Menghindari apa ya namanya? Penilaian bahwa wanita itu tidak bisa diajak orang, tidak puas, ya, hanya bisa menyulitkan, menyusahkan, merendahkan harga diri suku
mereka. Ya. Kemudian ada juga praktik perbudakan, ya, di mana manusia yang lemah dijadikan budak terhadap oleh manusia yang kuat, apalagi jika itu adalah kepala suku. Tapi dia kalau sudah memiliki budak bebas, budak itu mau diapain aja, mau disuruh kerja tanpa dibayar, tanpa dikasih upah, ya, itu seperti itu. Yang jelas semua perbudakan pada saat itu banyak menyengsarakan orang-orang yang miskin, yang terhina. Kemudian ada lagi pengabaian kesejahteraan sosial. Mereka lebih mementingkan diri sendiri dan lebih mementingkan siapa? Suku mereka, tanpa memperdulikan suku-suku yang ada di sekitar mereka. Tuh, kemudian ada lagi praktek pengekangan ekonomi. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan ekonomi yang mereka terapkan. Bentuk prakteknya ekonomi yang merugikan, ya, seperti ribawi, ya, perniagaan yang bernilai riba yang dikenakan pada pinjaman uang. Ini dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi, ya, di mana misalnya mereka meminjam 1 harus dikembalikan berapa? 2, ya. Mereka minjam 10, 100 itu harus dikembalikan lebih dari nilai yang ada atau yang mereka pinjam. Kemudian ada lagi praktek pembunuhan bayi perempuan, ya. Tadi saja kesetaraan gender, ya, itu sudah tidak ada kesetaraan, tidak setimpal, ya. Bagaimana wanita tidak dihargai keberadaannya di bangsa Arab. Nah, pada ini praktek pembunuhan bayi-bayi perempuan itu yang sangat miris, ya. Bayi lahir, dia lahir dalam keadaan jenis kelaminnya perempuan, langsung dibunuh, bahkan dikubur hidup-hidup, ya kan? Ngeri kan tuh? Ngeri banget, ya. Kira-kira kita bayangkan seandainya kita hidup, ya, wanita-wanita ini, kamu sebagai wanita hidup pada zaman itu, apa yang kira-kira setiap hari kamu rasakan? Apa kira-kira perasaan yang kamu rasakan setiap hari? Was-was kan? Takut, apalagi sedih, ya. Kenapa? Keberadaan kamu tidak dihargai. Takut tiba-tiba kamu dikubur hidup-hidup, tiba-tiba kamu dibunuh. Ngeri, ya. Pergaulan pada saat itu juga, ya, sangat memberikan kengerian, ketakutan, ya, apalagi kalangan wali. Nanti setelah Islam datang baru ada Rasulullah memberikan posisi atau kedudukan wanita itu yang terhormat, ya. Hari ini sesuai dengan jadwal kita, ya, pembelajarannya yaitu kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Apa sih tujuannya kita pelajari hal itu? Ya, yang pertama, peserta didik harus dapat menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kebudayaan negatif masyarakat Arab. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi kebudayaan positif masyarakat Arab. Dan selanjutnya, peserta didik dapat menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada Mekah, ya. Kenapa? Karena ada hal banyak sekali tantangan-tantangan Rasulullah ketika berdakwah di Mekah, ya, itu sebelum hijrah. Nanti akan kita kupas pada pembelajaran selanjutnya itu kalau peserta didik dapat menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah dari video Mekah. Terus sekarang ini mari kita mulai lagi pembelajaran, yaitu bagaimana budaya-budaya yang negatif sebelum datangnya Islam di
bangsa Arab. Anak-anak, karena tadi saya sudah menggambarkan bagaimana kebudayaan bangsa Arab dari sisi yang negatif, ya. Untuk selanjutnya sebagai pendalaman materi, karena di depan kamu sudah ada komputer yang tersambung dengan wifi internetnya, itu bisa kamu pelajari atau kamu cari dalam video-video yang ada di YouTube, ya, tentang bagaimana kebudayaan bangsa Arab yang positifnya. Tadi kan kita sudah mempelajari yang negatifnya. Sekarang kamu cari video-video yang menggambarkan bagaimana kondisi bangsa Arab, ya, terutama pada kebudayaan yang positifnya. Nah, setelah kamu lihat, saya kasih waktu untuk apa? Menganalisis, dan selanjutnya silakan kamu berkelompok aja. Ini berdua-berdua ya. Ini 1, 2, 2, ini 2. Nanti setelah itu, setelah kamu sudah melihat, menganalisa tentang kebudayaan positif yang ada di bangsa Arab, silakan kamu kemukakan apa aja dari setiap kelompoknya. Silakan, boleh dibuka videonya. Kebudayaan bangsa Arab, kamu telah yang positifnya cari, ya. Budaya positif bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Di YouTube boleh cari. Saya kasih waktu 5 menit untuk melihat video dan 5 menit untuk berdiskusi sama teman kamu, ya, hasil dari pengamatan kamu dari video-video yang kamu tonton tentang budaya positif bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Silakan, ya, baik dari YouTube maupun dari web, ya, atau internet. Silakan kamu cari, kamu intisarikan, boleh kamu catat. Silakan, saya kasih waktu 10 menit. Anak-anak, kamu mencari sumber lain di internet maupun di web, ya, yang sudah di depan kamu itu. Segi positif atau budaya positif bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Silakan. Ya, sambil ditulis hasilnya boleh, silakan.
baik video maupun dari web, artikel-artikel yang menerangkan tentang budaya positif dari masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Masih terus ya, masih mencari, silakan lanjut. Ini didapat belum? Lanjut ya. Ya, oke. Lanjut. Kalau saya lihat tadi sekilas tuh kayaknya ternyata banyak juga ya sisi budaya positif orang-orang Arab sebelum datang Islam. Nanti kita coba dengarkan dari hasil pencarian kita bersama-sama ya, sesuai kelompok. Bagaimana, sudah mendapatkan? Boleh? Masih berlanjut atau cukup? Lanjut, ya silakan lanjut. Masih 2 menit lagi saya contoh. Silakan didiskusikan kalau udah ada. Silakan kalau sudah. Waktu pencarian sudah saya batasi. Silakan dari kelompok 1 sudah siap? Kalau sudah, silakan dikemukakan pendapatnya. Masyarakat Arab Islam sangat menghargai seni puisi dan sastra. Puisi merupakan bentuk ekspresi intelektual dan kreatif yang dihargai tinggi. Penyair dihormati dan dianggap memiliki keahlian yang luar biasa dalam mengungkapkan gagasan dan emosi. Cukup ya. Kita akan tepuk tangan. Berapa lagi? Kelompok 2 ya, biar berurutan kelompok 2. Silakan. Sistem kekerabatan dan solidaritas suku. Kekerabatan dan ikatan suku memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan sosial. Sistem ini mempromosikan rasa persatuan, saling membantu, dan perlindungan antar anggota suku. Ya, tepuk tangan. Ya. 3. Keahlian dalam perdagangan. Masyarakat Arab pra-Islam memiliki keterampilan perdagangan yang luar biasa. Mereka mengelola jaringan perdagangan yang meluas yang membantu penghubungan berbagai wilayah di sekitar semenanjung Arab dan bahkan keluar kawasan tersebut. Ya. Bagus. Lanjut. Ya. Masyarakat Arab pra-Islam memiliki kecenderungan untuk mencari kedekatan yang kekuatan peristiwa. Mereka menganggap tempat-tempat suci seperti Ka'bah seperti pusat spiritualitas dan berkumpul di sana selama musim haji. Cukup? Lanjut. Ya, lanjut silakan. Masyarakat Arab Islam memiliki keterampilan perdagangan yang luar biasa. Mereka mengelola jaringan perdagangan yang luas yang membantu menghubungkan berbagai wilayah di sekitar semenanjung Arab dan bahkan keluar kawasan tersebut. Iya. Bagus. Ada lagi yang menambahkan? Oh, kamu silakan ya. Sistem hukum adat, meskipun sederhana, sistem hukum adat mereka berfokus pada mediasi dan penyelesaian damai. Hal ini membantu menghindari konflik yang merugikan komunitas dan memelihara harmoni. Ya. Oke. Ada lagi? Oh, bisa ada. Silakan. Rasa kebanggaan terhadap identitas. Masyarakat Arab memiliki rasa kebanggaan yang kuat terhadap identitas dan warisan budaya mereka. Mereka menghormati tradisi, lisan penyair, dan tokoh-tokoh penting dalam sejarah mereka. Cukup. Ya. Ada nggak lagi? Cukup ya. Sudah sana nggak ada? Ya, kita betul yang pertama ya tadi puisi dan sastra. Jadi orang Arab ini mereka pandai bersyair, pandai membuat apa? Puisi, sastra. Yang mana puisi dan sastra itu salah satu keahlian mereka yang biasa mereka lombakan. Ya, setiap tahun, setiap saat mereka buat perlombaan sastra. Ya,
terutama sastra Arab yang mereka kuasai, yang pada akhirnya diperlombakan, yang kemudian ketika ada pemenangnya atau sastra yang bagus itu hasil dari perlombaan mereka pajang di mana? Di sisi kanan. Berarti ya tingkat seni ya mereka itu tinggi. Tingkat apanya? Tingkat daya imajinasi, bagaimana merangkai kata, merangkai sebuah puisi, merangkai sebuah sastra ya. Itu mereka tingkatnya bagus ya. Kemudian yang kedua apa? Sisi kekerabatan. Tadi apa yang diceritakan teman kamu? Kekerabatannya gimana? Kekerabatannya memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan sosial. Sistem ini mempromosikan rasa persatuan, saling membantu ya. Tingkat ya keterkaitannya, persatuannya, ya, solidaritasnya terutama antar suku mereka sangat kuat ya, saling membantu. Jadi rasa sosialnya tinggi. Tetapi itu hanya rata-rata di dalam satu suku saja. Ya, satu suku mereka kuat, tetapi mereka tidak membantu suku yang lain. Apalagi setiap suku berlomba-lomba untuk apa? Untuk menjadi suku yang terkuat, untuk menjadi suku yang terhebat. Nah, yang ketiga tadi keahlian dalam perdagangan. Mereka memang pandai berdagang atau berniaga, ya. Di mana nanti ke belakangnya setelah Nabi menyebarkan agama Islam ya ke masyarakat Arab, itu diabadikan bagaimana gigihnya orang-orang Quraisy berniaga, ya kan? Di salah satu surat Allah gambarkan bagaimana perjuangan orang-orang Quraisy berdagang. Boleh kita baca salah satu suratnya itu, surat Al-Quraisy. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila bi Quraisy ila bihim rihlatasy syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ila bi Quraisyin ya, kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila bihim rihlatasy syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Coba ada yang bisa menerjemahkannya atau ada yang ingin menerjemahkan, silakan. Ila Quraisy, silakan. Kamu. Ada? Ada yang ketemu? Siap. Ada yang sudah menemukan arti dari surat Al-Quraisy yang tadi kita baca? Coba dibaca. Kamu. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy adalah memperingati syita'i was-shayf, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Allah menggambarkan bagaimana kegigihan perjuangan orang-orang Quraisy berdagang, ya kan, pada musim dingin dan musim panas. Kenapa Allah menggambarkan satu surat dari satu kaum tersebut yang namanya kaum Quraisy? Kenapa? Karena ya nanti akan ada diturunkan atau diutus seorang nabi dan rasul dari kaum siapa? Kaum Quraisy yang diistimewakan. Ya, makanya Allah
mengistimewakan salah satu kebiasaan orang-orang Quraisy di dalam satu surat, namanya surat Al-Quraisy yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Ada lagi yang ingin berpendapat dari segi positifnya selain dari yang 7 tadi sudah kamu kemukakan? Ada satu cerita juga, itu menceritakan ketika ada tamu yang datang ke rumah, ya, salah satu rumah, mereka apa? Mereka berbuat baik gak kepada tamu? Apa contohnya? Ketika ada yang bertamu ke rumahnya, menghidangkan makanan, ya, dipotongin apa tuh? Buat hidangannya, potong kambing, disiapkan makanan, jadi makanan yang enak, lezat. Untuk siapa? Untuk menghormati tamu yang datang ke rumah. Gitu. Kalau hal-hal yang seperti itu sampai sekarang tetap terjaga, ya, kita pun dianjurkan untuk menghormati tamu, ya. Jadi langsung dari pembelajaran ini kita mempelajari hal yang negatif, jangan sampai kita mengikuti perilaku buruk yang pernah dilakukan orang-orang Arab jahiliyah. Kalau segi positifnya boleh ya kita ambil. Kalau itu memang sesuai dengan kepribadian kita, terutama orang Islam, boleh kita ambil. Ya, yang salah satunya tadi apa? Persatuan, kekerabatannya kuat. Itu harus tetap kita jaga. Setelah datangnya Islam nanti banyak sekali tantangan-tantangan Rasulullah bagaimana Nabi berdakwah. Tentunya dakwah Nabi ini tidak langsung diterima, ya. Kenapa? Karena ada orang yang percaya dengan Nabi, ada juga orang yang tidak mau percaya dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Itu tantangan dakwah. Nanti ke depannya, ya, di pembelajaran banyak selanjutnya kita mempelajari bagaimana Rasulullah mempunyai strategi dakwah untuk orang-orang Arab, ya. Karena memperkenalkan Islam itu yang pertama memang tidak langsung diterima, ya. Nabi dan Muhammad ini langsung berdakwah kepada keluarganya yang terdekat, sahabat yang terdekat. Maka ada sistem dakwah namanya dakwah secara sembunyi, kemudian barulah Nabi Muhammad dakwah secara terang-terangan. Nah, itu akan kita kupas pada pembelajaran yang selanjutnya, ya. Untuk hari ini cukup, saya kira cukup, ya. Kita simpulkan bahwa pembelajaran hari ini kita mempelajari bagaimana masyarakat Arab itu berperilaku negatif, tapi juga ada yang perilaku yang positif, ya. Yang negatifnya itu tidak kita ikutin, ya. Yang positifnya kalau memang sesuai dengan kita, boleh nggak kita ikutin? Boleh, ya. Salah satunya tadi orang Arab pandai bersyair, pandai berpuisi, boleh kita kembangkan, ya. Kenapa? Karena semua kita dikasih kebebasan untuk berapa? Berimajinasi, berkreasi, ya kan? Sebagai siswa juga sama. Kamu mempunyai silakan kamu mengkreasikan apa yang ada dalam potensi diri kita. Kenapa? Karena Allah memberikan setiap manusia itu kelebihan, ya, bukan kekurangan. Semuanya punya kelebihan sesuai dengan takdir yang Allah takdirkan sejak zaman azali. Nah, itu, ya. Yang jelas hari ini kita mempelajari dua kebudayaan, baik positif dan negatifnya. Mudah-mudahan pembelajaran ini berkesan buat kita dan juga membuat kita lebih semangat lagi belajar, ya kan? Kita kalau nggak mempelajari hal ini, ya, tentunya kita nggak tahu dulunya orang Arab itu gimana sih sebelum datang Islam, ya kan? Sebelumnya kita nggak tahu, ya. Kenapa? Karena itu berdasarkan sejarah, berdasarkan kitab-kitab, berdasarkan para pendapat dari kitab-kitab yang karangan para ulama terdahulu, ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan juga kita semua dalam keadaan sehat afiat. Terus kita bisa belajar, ya, terutama
sejarah-sejarah Islam yang membuat kita tercerahkan, ya. Karena sejarah itu mungkin tidak terulang, tapi sejarah itu akan bisa kita buat untuk diri kita sendiri, ya. Terutama bagaimana kita bisa menghasilkan suatu karya untuk apa? Untuk kejayaan Islam. Boleh nggak? Boleh. Yang jelas kita harus apa? Penting belajar berbagai macam ilmu yang kita pelajari, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Tokoh-tokoh Islam juga banyak yang memberikan khazanah ilmu pengetahuan, matematika, kedokteran, ya. Itu nanti akan kita kupas beberapa pelajaran lagi. Saya kira itu. Mari kita baca doa terakhir kalinya. Silakan dipimpin baca doa. Siap, gerak. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak semuanya para pelajar hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa terus belajar menjadi pelajar-pelajar yang sejati, yang terus tidak puas dengan pembelajaran hari ini. Kita juga bisa mencari dari sumber-sumber lainnya. Fastabiqul khairat. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan bersama. يا إله